Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan keterkaitan antara Masjid Agung Palembang dengan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, saya Andi Nyoto Pramono. Saya Diago Beni Salsabila. Saya Sarvika. Saya Agung Sarvika. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita ke dalam. Tersohor akan peninggalan kerajaan Sriwijaya, kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan ini juga menyisakan kisah peradaban Islam yang turut berkembang seiring perkembangan zaman. Kemegahannya yang mencerminkan kekayaan budaya, letaknya yang berada di pusat kota Palembang, membuktikan bahwa Islam merupakan poros peradaban. Inilah Masjid Agung Palembang. Salah satu peninggalan masa lampau yang masih kokoh berdiri ini dikenal dengan nama Masjid Agung Palembang Darudin. Dibangun sejak abad ke-17, masjid ini berdiri di atas lahan seluas 15.400 meter persegi. Begitu luasnya sehingga mampu menampung puluhan ribu jamaah. Syarat akan nilai sejarah, Masjid Agung Palembang tak pernah lepas dari sejarah Sultan Palembang Darussalam. Tepat di tahun 1738, Sultan Mahmud Badarudin I memprakarsai pembangunan Masjid Agung Palembang ini. Bangunan masjid simbolkan akulturasi budaya dua negara, simbol perkawinan dua budaya. Dari simbol perkawinan dua budaya, pribumi dari negeri tirai bambu. Menjadi destinasi wisata, religi dan ibadah. Masjid tersebut tak pernah sepi dari jamaah. Pada bagian dalam, masjid nuansa kerajaan Kesultanan Palembang Darussalam kuat terasa. Mimbar khutbah utamanya. Mimbar menjadi peninggalan Sultan Mahmud Badarudin I yang masih dipertahankan sebagai situs sumber sejarah Islam. Masjid Agung Palembang ini terdiri dari beberapa nuansa budaya. Apa yang ingin dicerminkan oleh masjid ini? Masjid ini yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin itu pimpinan Sultan Kesultanan Palembang Darussalam. Bangun ini itu dengan arsitek Nusantara dan Cina, gabungan dari Nusantara, Cina dan Eropa. Nah, setelah itu Kak, ada pertanyaan. Masjid ini kan ada perluasan, tapi kenapa Kak masjid bangunan tanah tetap dipertahankan Kak? Ini menjadi corak atau menjadi keutamaan lah ya. Yang Ini kan sudah luas, tapi kenapa bangunan masjid tetap dipertahankan? ini kan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam karena dibangun oleh Sultan ya, sehingga dan merupakan masjid tertua di Palembang ini. Kalau misalkan orang luar itu ke Palembang melalui Masjid Agung itu belum. Lagi kan ini di titik nol Palembang. Atas pertanyaan tadi kami, terima kasih Kak. Tak ketinggalan nuansa khas Palembang tergambar dari sejumlah hiasan yang terbuat dari kuningan, menambahkan khusyuk ibadah. Masjid ini mempertahankan orang-orang beribadah di dalam Masjid Agung ini dan sempat pula merenovasi masjid ini pada tahun 1971. Pada bangunan terbaru ini terdapat kubah besar yang kurang lebih berdiameter 5 meter. Masjid Agung ini juga sangat terbuka untuk seluruh umatnya dan menyajikan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari siraman rohani hingga fasilitas perpustakaan lengkap akan koleksi Al-Quran dan tafsir.
menara lama masjid masih bertahan menjadi saksi berdirinya masjid. Melengkapi masjid, menara baru bertingkap pada samping bagian masjid sesuai fungsinya untuk mengkumandangkan azan hingga ke penjuru kota tersiar dari menara. Menara baru masjid yang dibangun pada tahun 1970 ini menjadi saksi bisu tercapainya cita-cita Sultan Mahmud Badarudin dalam rangka memajukan kemajuan Islam. Jadi, nilai-nilai Pancasila yang ada di Masjid Agung Palembang salah satunya adalah nilai toleransi yang terdapat pada akulturasi budaya antara kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam.